Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid dan Syekh Abdullah As-Saleh. Mereka berdua mengatakan dalam tulisan ini, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan berbuat dusta, menipu, sumpah palsu, sementara puasa, maka tidak ada hajat bagi Allah sedikit pun menerima puasanya, meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Artinya, tidak hanya cukup orang menahan lapar dan haus, tapi harus tahu tidak boleh diikuti dengan kemaksiatan. Juga riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, kata baginda Nabi SAW, "As-sawmu junnah." Puasa itu perisai. Riwayat Imam Muslim yang lain, "Kajunnati ahadikum minal kital." Seperti perisai kalian yang besi bulat, yang kalian gunakan untuk berlindung pada saat berperang dari api neraka. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, oleh karena itu, supaya puasamu diterima, pahalanya maksimal, bisa membersihkan dosa, bisa jadi perisai dari api neraka, maka fala yarfuth, jangan kalian rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat, sayang, cinta, rindu, bukan pada pasangan halal. Kalau suami istri boleh, tapi kalau selain ini tidak boleh. Puasa mentraining kita supaya terbiasa tidak mengucapkan kalimat yang indah ini kepada tempat yang salah. Kalau pada pasangan suami istri dibolehkan. Wala yafsuk, jangan dia berbuat kejahatan apapun. Wala yajhal, jangan menyia-nyiakan waktu, berbuat kebodohan. Supaya bisa dari perisai dari api neraka, nggak boleh buang-buang waktu, sia-siakan pada hal yang tidak ada gunanya. Ada orang puasa dari pagi sampai menjelang maghrib tidur terus. Bangun cuma sholat, tidur lagi. Puasanya cuma 1 jam. Puasa bukan untuk bermalas-malasan. Awal diperintahkannya puasa Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya. Dan itu pas dipuasakan. Itu perintahkan puasa Ramadan. Pada saat itulah diperintahkan juga oleh Allah perang Badr. Dan sahabat berpuasa pada saat itu. Dalam kondisi berperang. Puasa bukan untuk bermalas-malasan. Sekarang ini syaitan. Besok mungkin Ramadan dia akan dibelenggu. Sekarang dia akan gencar menanamkan persepsi negatif. Puasa 1 bulan, nanti haus gak ya? Lapar gak ya? Nanti capek gak ya? Selalu persepsi negatif. Gak ada semua itu. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niat kita. Kita biar tidak sahur, teman-teman, tidak sempat sahur. Kalau niat mau puasa, sugestinya kuat, sampai buka puasa juga tidak haus, tidak lapar. Tapi kalau orang dasarnya makan, sahur, kemudian dia sudah sugestinya, niatnya hanya kayaknya jam 11 sebentar saya haus nih. Haus bener nanti. Tergantung niatnya. Allah Subhanahu wa taala membuat niat itu sangat kuat. Makanya Allah taruh niat dalam hati. Hati ini rajanya tubuh. Apa yang dia perintahkan seluruh tubuh ikut. Kita kalau niat besok saya puasa, maka seluruh otak kita akan mengirim sinyal ke tubuh, semua puasa. Maka kita bisa bertahan. Seperti itulah. Maka kata Nabi SAW, فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَكُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang mencaci maki dia, mengajak bertengkar, berkelahi, bilang, saya sedang berpuasa. Maknanya, saya sedang ikut program perbaikan diri dengan puasa. Saya nggak akan ribut-ribut, nggak akan berantem, nggak akan buat kejahatan, nggak akan dusta. Sebulan kita dilatih untuk itu. Bagaimana kita nggak capek ketakwaan ini? Sudah digodok ibadah, puasa siang hari, malamnya sholat, ya. Kemudian kita juga dilarang buat ini dan itu selama sebulan. Tentu kita semestinya menjadi orang yang sangat luar biasa. Kalau Ramadan saja teman-teman sekalian kita nggak jadi orang baik, kira-kira kapan kita jadi orang baik? Kalau Ramadan kita tidak puasa, kira-kira kapan kita puasa? Kalau Ramadan kita tidak tarawih, baca Quran, bersedekah, berzikir, hadir majelis ilmu, kira-kira kapan kita lakukan?
Sementara seluruh dunia lakukan itu. Ketiga adalah ar-rafath, perkataan dan perbuatan yang nista, kotor, porno, keji. Segala macam hal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Tubuh wanita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Maka hati-hati di grup WhatsApp ya. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp laki-laki sering membicarakan tentang poligami. Dan kadang terlalu berlebihan. Akhirnya membicarakan bentuk tekstur tubuh perempuan. Kalau janda begini, kalau perawan begini. Jauhi dalam bulan Ramadhan. Itu mengikis pahala. Rasulullah SAW bersabda, Laisa siyamu minal aghli wa syurb, innama siyamu minal lagwi warrafath. Bukanlah puasa itu dari perkara-perkara makan dan minum saja. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan sia-sia, perkataan sia-sia, dan perbuatan rafath, dan perkataan rafath. Hati-hati ini. Termasuk di dalamnya di sosial media. Berpuasa itu ibadah kalau diniatkan ibadah. Karena tidur ini termasuk kebiasaan. Makan kita bisa jadi ibadah. Ketika kita makan, ya Allah aku kepingin nanti bisa sholat malam, kasih aku kekuatan ya Allah. Jadi ibadah tuh makan. Tidurnya pun kalau ya Allah aku kepingin tidur sebentar supaya aku bisa sholat malam ya Allah. Bangunkan aku ya Allah jam sekian. Itu jadi ibadah. Tapi kalau tidur hanya untuk tidur supaya nggak kerasa puasanya. Para sahabat Nabi ketika puasa itu perang, bukan tidur. Perang mereka. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau diniatkan untuk ibadah. Umpamanya tidur habis subuh, ana mau bangun jam 9 lah, ana mau sholat duha terus mau ngaji sampai zuhur. Jadi ibadah tidurnya. Kalau niatnya untuk ibadah. Antara hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Contoh, seorang menelan air liur, itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang tidak mau telan air liur, enggak apa-apa. Kecuali air liurnya keluar dimasukin lagi, ya itu baru batal. Tapi kalau masih dalam ditelan tidak membatalkan puasa ya. Ada orang lagi mengatakan, Ustadz katanya puasa enggak boleh ngupil. Siapa bilang ngupil? Ngupil itu bukan makan dan minum. Kita sepakat yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ngupil dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta, bahasa India, tidak ada yang mengatakan ngupil artinya makan dan minum. Kecuali upilnya dimakan ya batal. Tapi kalau enggak. Sama membersihkan kotoran telinga juga tidak membatalkan puasa. Di antaranya ibu-ibu terkadang sering menyesatkan anak-anaknya. Nah, enggak boleh nangis nanti batal puasa. Padahal nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Banyak orang puasa baca Quran nangis. Apakah puasanya batal? Justru dianjurkan dia baca Quran sambil menangis. Yang penting air minumnya jangan matanya jangan dimakan. Ini halal tidak membatalkan puasa. Boleh mencicipi masakan buat perempuan khususnya. Mencicipi ya, bukan menikmati, beda ya. La ba'sa yadhukul khal malam yudkhilhu, kata Ummu Salamah, tidak apa-apa kamu mencicipi makanan selama enggak masuk ke dalam mulut. Jadi sekedar saja. Oh ya ini pedas. Oh ya ini asin, sekedar saja. Pakai sedikit nih. Boleh. Tudzuk, la ba'sa yadhuk, dzuk itu rasa, bukan menikmati. Nyobainnya jangan pakai centong, jangan. Kurang. Ya yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, enggak pengen yang sulit. Ya makanya jangan dipersulit. Agama ini enggak mempersulit, tapi jangan memudah-mudahkan. Karena semua yang namanya agama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Inilah keindahan